Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, inilah Lady Boss. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari bahan baku, produk-produk maupun juga sumber daya manusianya yang bisa kita maksimalkan. Langkah untuk pemberdayaan yang maksimal perlu kita upayakan sehingga produk lokal kita tidak hanya terus berkembang, tapi juga bisa bersaing di pasar nasional maupun juga internasional. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pengusaha yang usahanya sudah berdiri sejak tahun 1981. Tidak hanya kemudian berusaha untuk mengembangkan produk-produknya, tapi juga mengangkat potensi ribuan UKM di seluruh Indonesia. Kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan wanita inspiratif berikut ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk videonya. Berdiri sejak tahun 1981, Nancy Craft Co. kini menjadi salah satu produsen furniture, keranjang rotan, dan kerajinan tangan yang berkembang pesat. Sejak awal berdiri, Nancy Craft Co. selalu mengandalkan bahan-bahan alami dari kekayaan alam Indonesia, seperti rotan, kayu, eceng gondok, dan lainnya. Berkat kualitas produk serta pengrajin yang terlatih, kini produk Nancy Craft Co. telah menembus hingga 45 negara di seluruh dunia. Tak hanya meraup untung, sejak tahun 2012 Nancy Craft Co. juga berbagi pengetahuan kepada ribuan UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelatihan yang diberikan oleh Nancy Craft Co. merupakan upaya agar UKM di Indonesia dapat mengembangkan bisnis dan produknya, sehingga dikenal di kancah internasional. Sejalan dengan misi Nancy Craft Co., yaitu untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Karena dengan pemberdayaan masyarakat, Nancy Craft Co. yakin bahwa kesejahteraan masyarakat pun juga akan meningkat. Thank you. Pemirsa, segera kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Regina Kindangan, salah satu direksi dari Nancy Craft Co. yang sudah berada di ruang tamu Lady Boss. Apa kabar Bu Regina? Hai, baik. Senang banget kita bisa ketemu ya. Apa kabar? Aduh Bu Regina, ini sebelum saya duduk sebentar. Saya punya kursi spesial. Ini dibawa oleh Nancy Craft Co. Bu Regina yang bawa untuk saya hari ini supaya saya bisa mencoba salah satu produk yang dihasilkan. Ini rotan ya Bu? Anyaman rotan ya? Iya. Kita duduk sama-sama. 1, 2, 3. Nyaman loh Bu. Ya. Dibawa pulang ya boleh? Thank you. Jadi kekuatan produk dari Nancy Craft Co. adalah anyaman rotan dan kayu. Ya. Dari tahun 1981 juga itu? Iya. Oke, jadi awalnya apa yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba terjun ke industri ini? Iya. Tahun 1981 Nancy Craft Co. itu foundernya almarhum ayah saya, Bapak Alfred Kindangan dan Ibu Nancy. Beliau berdua mendapatkan inspirasi untuk memulai usaha ini karena ada permintaan dari salah satu kenalan yang ada di Amerika. Okay. Mereka menunjukkan beberapa produk rotan, lalu bertanya, bisa nggak bantu kami mendapatkan produk ini? Lalu mereka berdua mencoba untuk menghasilkan produk tersebut, bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang ada di daerah. Jadi awalnya sudah ekspor gitu ya Bu? Iya, order pertama kami adalah ekspor. Waktu awal tahun 1980-an langsung Amerika? Iya. Sekarang sudah ada di berapa negara? Sekarang dari tahun 1981 mouth to mouth, masuk ke New Zealand, masuk ke Jerman dan Amerika. Mereka bertiga sampai sekarang tahun 2020 ini masih jadi konsumen sampai sekarang. Lalu dari situ kita berkembang terus. Tahun 2020 ini kami sudah mencapai sekitar 43 negara. Jadi setiap negara paling tidak ada satu konsumen kami di sana. Oke,
Tapi semua bahan baku dari Indonesia kan, Bu? Semua bahan baku, bahan finishing semua dari Indonesia, Oh ya? nggak ada yang impor. Oh ya? Kayunya dari mana? Kayunya kami ambil, sebutan kami adalah forgotten wood. Kami berpikir bagaimana caranya ya supaya menghasilkan sesuatu bernilai tambah tinggi, Oke. tetapi tidak merusak alam. Daripada kita menebang pohon yang baru, lebih baik kita manfaatkan apa yang ada. Jadi itu yang diambil, dijadikan produk-produk. Iya. Kalau rotannya, apa ceritanya? Kalau rotannya kamu ambil dari Kalimantan dan Sumatera. Karena Indonesia tuh kan penghasil rotan dunia. Hampir 90% rotan yang digunakan di dunia itu asalnya dari Indonesia. Ya. Dan Indonesia punya puluhan varian rotan. Nah, supaya bisa digunakan oleh masyarakat internasional karena bersentuhan langsung dengan makanan, Ya. maka kami mencari sertifikasi yang bisa aman untuk makanan. Jadi semua produk kami sudah lolos sertifikasi baik standar Amerika maupun standar Inggris. Berarti juga bekerja sama dengan UKM-UKM Indonesia ataupun ada pengrajin-pengrajin Indonesia berarti kan? Kami sangat dekat dengan pengrajin karena kami merasa bahwa kalau kami bisa mengembangkan bersama-sama, kenapa tidak? Dari tahun 1980 pengrajinnya masih sama sampai sekarang? Banyak. Masih tetap Banyak. setia dengan pengrajinnya sama Iya. atau jangan-jangan pengrajinnya udah jadi eksportir juga? Banyak juga. Oh, Paling tidak ada 3 berbagi ilmu. Pada saat itu yang kami lakukan adalah berbagi ilmu bagaimana supaya produk itu bisa lolos masuk ke dalam standar kualitas kami. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bersama Ibu Regina, termasuk juga akan ada narasumber ahli yang hadir di sini. Kita akan kupas tuntas bagaimana kita bisa bersaing atau punya produk lokal yang bisa bersaing di internasional. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Agar dapat bersaing di pasar internasional, tentu kita perlu memberdayakan maupun juga memaksimalkan potensi lokal kita ataupun juga potensi masyarakat lokal kita. Seperti juga halnya tamu kita hari ini, Ibu Regina, Direksi dari Nancy Craftco, dan juga ada narasumber ahli yaitu Ibu Ari Mianti, Vice President Bank BRI Small Sales Management Division. Apa kabar Bu Ari? Baik. Bu Ari, kalau kita melihat potensi dari produk lokal kita, sebetulnya sampai sejauh mana sih bisa bersaing di pasar internasional ataupun juga lebih jauhnya lagi atau sebetulnya lebih dekatnya lagi bersaing dengan pasar nasional? Ya, jadi saya rasa Indonesia kita mempunyai potensi yang sangat besar ya. Jadi bukan cuma dari sumber daya alamnya yang bisa kita manfaatkan, tapi kita juga punya sumber daya manusia yang bisa mengolah, dan yang ketiga adalah kreativitas. Nih, makanya banyak sebenarnya produk-produk unik dihasilkan dari masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai itu yang seharusnya kita tonjolkan, keunikan produk. Biasanya masyarakat di negara luar itu akan sangat appreciate terhadap produk-produk yang unik. Nah, bagaimana mungkin bisa dinarasikan dalam sebuah cerita. Cerita ini bisa lebih mengangkat value sebuah produk seperti itu. Berarti pemberdayaan masyarakat menjadi penting kan ya Bu? Iya, menyiapkan SDM-nya untuk mampu bersaing dengan produk-produk internasional. Detailnya seperti apa tuh Bu Ari? Oke, jadi kalau kita melihat ya, kalau mungkin kita di suatu daerah, itu kan kita melihat adanya potensi ya, potensi alam, kemudian biasanya juga bisnis itu muncul karena adanya permasalahan. Ya. Terus bagaimana kita memberikan solusi. Nah, untuk menggarap potensi-potensi itu kita butuh mempersiapkan sumber daya manusianya. Apakah mereka sudah dibekali ilmu untuk mengolahnya, kemudian memasarkan, kemudian butuh juga misalnya bagaimana manajemen untuk mengelola suatu usaha itu. Yang kedua, menjadi penyalur hasil produksi masyarakat. Nah, kalau tadi kita lebih banyak mungkin bicara masyarakat desa yang memang ada potensi alam. Nah, ini mungkin ada juga masyarakat yang punya modal, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi. Atau bahkan ini bisa untuk masyarakat perkotaan yang punya akses untuk pemasaran. Nah, ini makanya ada juga nih bisnis-bisnis yang untuk menyalurkan produk-produk hasil produksi yang dibikin dari potensi alam tadi. Oke. Bu Regina kan sebetulnya punya pengrajin dan juga punya UKM binaan. Ini juga dilakukan, menyalurkan hasil produksinya?
Iya, untuk pengrajin yang memang kami bina untuk mensuplai barang ke Nancy Craft. Itu iya. Sebenarnya mensuplai produk untuk standar ekspor itu kan cukup tinggi. Ya. Ya, jadi tidak semua pengrajin produknya bisa serta-merta kita bawa masukin Dan ke setiap ekspor. negara punya Iya, klasifikasinya dan sendiri-sendiri setiap ya. negara punya sertifikasi Iya. sendiri dan punya desain-desain sendiri. Jadi pelan-pelan sih kami mengajarkan kepada mereka bahwa untuk mencapai kepada tingkatan ekspor harus begini. Jadi ibarat orang mah sambil jalan ya. Iya. Mereka nempel di kita terus bisa sambil jalan belajar itu. Tapi untuk memasukkan produk itu sehingga menjadi kita jual, itu mereka harus memenuhi standar yang kami tetapkan kepada mereka. Apabila mereka sudah bisa, oke, kita jalan. Tapi kalau belum ya kita bina terus. Kata kuncinya adalah membina dan Bu Ari betul ya, membinanya tidak bisa putus kan? Iya, Apa betul. saja yang kemudian didukung untuk UMKM bisa berkembang sehingga bisa bersaing di internasional, karena ternyata nggak gampang loh Bu Iya, Ari. betul sekali. Jadi pendampingan itu tidak bisa instan ya. Jadi memang ada step-step untuk bersaing dengan nasional aja kita juga punya standar, apalagi internasional. Dan setiap negara itu biasanya punya beda-beda permintaannya. Kayak semacam ini ya, sertifikasi kayu itu macam-macam negara juga Iya, punya betul. beda-beda syarat. Nah ini kita juga mulainya itu pertama menyiapkan dulu bagaimana mereka untuk layak ekspor seperti itu. Jadi mungkin mulai dari packagingnya, kemudian dari produknya itu sendiri, kemudian juga harus komunikasinya ya, komunikasi dengan buyer seperti apa. Itu yang pertama. Itu sebenarnya BRI sudah banyak melakukan itu melalui rumah kreatif BUMN kita ya. Biasanya kita kan ada di 54 kota, biasanya pada ngumpul di sana. Cuma karena pandemi ini kita sudah beralih ke online coaching ya, online, iya iya. seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mendampingi mereka saat business matching. Jadi saya juga pernah mendampingi mereka langsung ketika ke luar negeri, itu misalnya ke Dubai, bertemu dengan para calon buyers. Kemudian, nah di BRI sendiri kita juga sudah mulai tahun lalu melakukan brilliant planner ya. Jadi di dalamnya juga sudah ada business matching. Nah itu nggak bisa kita lepas, tetap kita dampingi karena ada hal-hal yang selalu ditanyakan buyer sampai misalnya ke spesifikasi produk, kemudian sertifikasi sampai harga. Nah, itu harga itu juga menjadi pertanyaan para calon buyers karena mereka biasanya nanya sampai di Jakarta harga berapa, sampai di Dubai sana, berapa, ya. seperti Tapi itu belum termasuk dengan kalau kita harus bersaing dengan brand internasional kan Bu Ari? Iya, Itu betul. PR lagi kan berikutnya. PR lagi. Makanya kalau kayak yang label-label internasional biasanya dia punya market sendiri ya. Makanya apa sebenarnya yang bisa kita angkat dari produk-produk Indonesia lokal itu adalah keunikan. Keunikan produk. Jadi itu yang harus kita angkat karena itu biasanya membedakan dengan produk-produk yang asing yang sudah terkenal ya. Jadi bagaimana mengangkat, makanya kita biasanya sering misalnya, ini bagus sekali sebenarnya Bu Nancy, tadi ada cerita di balik itu sebenarnya ya. Jadi kayak kayu-kayu yang terbuang, itu bisa jadi story, kemudian kita sertakan di sini, itu bisa menarik. Oke, Bu Ari, Bu Regina, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, termasuk juga bagaimana supaya UMKM kita bisa naik kelas. Ini sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi soalnya, Presiden Republik Indonesia. Kita juga nanti akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari netizen, makanya jangan kemana-mana, Lady Boss akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss, Bu Regina, Bu Ari, kita langsung ke pertanyaan netizen ya. Ini ada email dari Batam, Sheila. Halo, saya Sheila dari Batam. Adakah tips untuk memilih vendor ataupun tenaga kerja ketika kita ingin mempercayakan orang lain untuk membuat produk yang kita inginkan? Mungkin langsung ke Bu Regina. Kita sebagai empunya pengusaha harus menguasai proses produksi produk tersebut. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menguasai pasar yang akan kita tuju. Supaya kita benar-benar bisa mencari produk yang cocok dengan pasar yang kita mau. Lalu setelah itu juga kita harus bisa membina mereka. Supaya mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang kita miliki. Oke, itu tadi untuk Ibu Sheila di Batam. Selamat mengerjakan PR-nya. Berikutnya ini video ada Aziza.
Halo Mbak Tantri, perkenalkan nama saya Aziza, seorang wira swasta yang memiliki cita-cita ingin memberikan manfaat bagi warga sekitar saya. Karena saya melihat masyarakat sekitar saya itu banyak sekali pengusaha konveksi. Namun mereka masih melakukan penjualan secara door to door dan mereka hanya memasarkan dagangannya di pasar. Sedangkan produk yang mereka miliki itu lumayan bagus. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar masyarakat sekitar saya itu bisa grow up dan memiliki target pasar yang lebih luas. Sedangkan saya tidak memiliki pengalaman yang cukup dan juga channel. Terima kasih. Ini hebat ya, cita-citanya ingin menjadi bisa mengangkat Untuk sosial juga untuk sosialnya sih. tinggi gitu. Bu Ari, Ya, di BRI kita punya biasanya kita membentuk klaster. Jadi klaster, ada beberapa klaster-klaster yang sudah kita bentuk, baik itu terkait kuliner, kemudian craft, kemudian termasuk juga fashion tadi itu ya. Jadi dalam suatu klaster nanti kita ada suatu ekosistem yang kita bentuk. Jadi di dalamnya itu ada para pelaku-pelaku usaha yang menjadi pemasok. Nah tadi kayak penjahit-penjahit yang konveksi itu tadi bisa menjadi pemasok dan harus ada off-taker. Jadi off-taker bisa dari orang lokal maupun mungkin juga dari pengusaha di bisnis BRI kan ada yang bisnis menengah, korporasi. Nah itu mungkin bisa kita ajak kerjasama menjadi off-taker dari produk-produk para konveksi yang lokal tadi di sekitar situ. tapi gini, di era pandemi seperti ini, pendampingan seperti apa yang paling penting dilakukan Bu Ari? Yang ada beberapa hal ya, karena adanya pandemi ini membuat pembatasan-pembatasan ruang gerak ya. Jadi yang pertama mungkin yang seperti itu sudah saya sampaikan, itu yang tadinya kita pendampingan bisa langsung, kemudian juga melalui RKB, itu sudah dilakukan melalui online, coaching online. Kemudian selain itu, karena adanya pembatasan gerak sama pasar, ini kita juga sudah memfasilitasi para nasabah BRI untuk go online ya. Kebetulan BRI kita punya Indonesia Mall, itu e-commerce-nya BRI kerjasama dengan beberapa e-commerce besar di Indonesia. Bahkan sekarang juga sudah dalam penjajakan dengan Alibaba untuk pasar internasional. Nancy Krafko termasuk ada di mallnya BRI? Iya, nanti kita ada produk kita ada di Indonesia Mall. Ini sudah termasuk salah satu kandidat UMKM yang masuk nanti untuk Alibaba. Jadi saya sangat antusias sih bisa tergabung di dalam Indonesia Mall, satu keluarga bersama dengan UKM-UKM seluruh Indonesia. Dan itu merupakan satu jawaban buat saya sebenarnya. Karena ada beberapa teman yang merasa ingin memiliki produk dari Nancy Craft, tetapi kami tidak bisa melayani mereka secara retail. Iya. Sehingga mungkin ini jawabannya Bu, terima kasih banget. Tapi Jadi berarti kan, catatan pentingnya untuk para wanita di seluruh Indonesia apa, Bu Regina? Sehingga mereka juga bisa dong punya kesempatan yang sama seperti Nancy Krafko. Iya, jangan pernah merasa sebagai wanita kurang capability dibandingkan laki-laki. Kerjakan saja apa yang kita bisa lakukan gitu. Tapi kita harus mencoba untuk bisa melakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Bu Ari, apa catatan pentingnya untuk wanita di seluruh Indonesia? Ya, wanita itu punya beberapa kelebihan dibandingkan pria. Biasanya dia lebih teliti. Kemudian biasanya untuk nego dia juga bisa lebih luas. Nah, jadi saya rasa ini beberapa keunggulan lebih dari wanita. Tapi saya rasa kalau untuk di bisnis sekarang sudah setara. Pria, wanita sama saja. Oke, Bu Regina terima kasih banyak, Bu Ari terima kasih banyak. Sama-sama. Itulah tadi hebatnya para wanita, bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Jadi teruslah kreatif. Kalau Anda ada pertanyaan silahkan layangkan melalui email di ladyboss.metrotv@gmail.com. Kita akan segera ketemu setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.